Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan saudara, di mana pada saat ini kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kehidupan kita semua. Kiranya Roh Kudus yang berikan kita hikmat pengertian, kekuatan untuk bisa mengerti, memahami dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Ya, banyak yang kita tidak pahami dan kita tidak tahu dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Apa yang semestinya yang kita lakukan kepada Tuhan, dan banyak hal yang kita tidak mengerti sehingga kita tidak bisa melakukannya seperti yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini pada saat ini saya akan mengangkat topik untuk kita yang perlu kita bahas saudara, dengan cara yang sederhana ya, dimana bagaimana pengalaman hidup saya saudara yang dulu, yang anak-anak ya, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mengerti sedikit dan terus belajar, semakin diberikan pengertian hikmat dan semakin belajar dan mengerti, memahami kenapa orang Kristen pada saat hari ini begitu banyak orang Kristen tapi kehidupannya tidak ada pertumbuhan saudara ya, bahkan bisa dibilang iman daripada kehidupan mereka seperti iman yang masih anak-anak ya, tidak ada kedewasaan, tidak ada penyangkalan diri, pikul salib, sangkal diri, sehingga gampang kali rapuh dengan keadaan situasi kehidupan dunia pada saat ini yang membuat orang gampang untuk kecewa, sakit hati, bahkan tak jarang kurang lebih mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, bahkan meninggalkan Tuhan saudaraku. Ya, itu realita kehidupan orang Kristen yang banyak terjadi pada saat hari ini saudara. Bahkan begitu juga dengan kehidupan orang-orang yang katanya adalah pelayan Tuhan, gembala dan sebagainya, bahkan pendeta. Tidak jarang aku lihat setelah mengetahui kebenaran itu, mereka betul-betul tidak melakukan kehendak Tuhan secara utuh, sempurna dan yang benar saudara. Ya, sehingga saya lihat tak kadang ini adalah suatu agamawi ya, liturgi saja, sehingga menyembah Tuhan itu yang secara benar, yang sesungguhnya, yang semestinya itu tidak terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen pada saat ini ya. Mari kita baca firman Tuhan di kitab Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar dan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian ya. Jadi kenapa kita tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kita tidak tahu apa itu kebenaran saudara ya. Di sini banyak orang yang berpikir bahwa hal-hal kehidupan yang dia jalani, dia lakukan, dia tidak tahu bahwa apa sih sebetulnya yang dimau Tuhan di dalam kehidupan mereka ya. Tuhan Yesus sudah sangat jelas berkata dalam firman-Nya saudara ya. Dia mau kita mengutamakan dia dalam setiap hal apapun di dalam kehidupan kita ya. Jadi tapi sekarang kehidupan kita pada saat ini banyak orang yang lebih mengutamakan keinginannya, hawa nafsunya, yang dimaunya di dalam kehidupan dia, sehingga terabailah Tuhan yang paling utama yang semestinya harus kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita saudara ya. Di saat motivasi hal ini pun sudah terjadi perbedaan, pertentangan. Maka tak ayal ya, di dalam kehidupan orang yang katanya betul-betul percaya kepada Tuhan, itu akan kelihatan dari hal dia memberi segala halnya kepada Tuhan ya. Dimana di saat ini ada banyak contoh yang terjadi di dalam Alkitab saudara, dimana bagaimana Abraham sebagai bapak ya, orang yang percaya karena memang betul-betul segala hal apapun yang terjadi dalam hidupnya, bahkan yang berharga dalam hidupnya pun dia bisa lakukan dan memberikan anaknya kepada Tuhan untuk menjadi korban supaya memang itulah imannya, dia lebih mengutamakan Tuhan saudara. Begitu juga dengan kehidupan Ayub saudara, dia betul-betul ya, bukan harta dan apa yang dimilikinya itu dia membuat sukacita, tapi Tuhanlah yang menjadi sukacita dalam hidupnya. Begitu juga dengan Zakheus saudara, di saat dia mengalami Tuhan ya, hal yang dimilikinya semua tidak anggapnya lagi itu adalah hal yang paling utama dan berharga, tapi Tuhan yang utama, sehingga dia sangat gampang untuk memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan,
bahkan 4 kali lipat akan dia kembalikan kepada orang yang telah diperasnya, saudaraku. Ya, begitu juga dengan kehidupan orang-orang pada saat dulu ya. Di dalam kitab juga berkata bahwa ada satu anak muda paling kaya di kota itu. Ya, dia katanya, "Guru-guru, apa yang harus kulakukan? Seluruh perintah Musa dan hukum Taurat, ya, 10 perintah Tuhan dan perintah Taurat sudah kulakukan, dan apalagi yang harus kulakukan untuk bisa mengikut engkau?" Kata Tuhan kepadanya, "Jualah hartamu, bagikan pada orang miskin, dan ikutlah aku." Ya. Dan dia sangat berat hatinya karena hartanya banyak, kata firman Tuhan ya. Jadi sehingga di dalam sebetulnya kita menyembah Tuhan itu, saudara, tak ada keterikatan di dalam kehidupan kita. Hal apapun yang kita kejar, kita lakukan dan kita perbuat, ya, yang terutama ialah kehendak Tuhan, saudara. Ya. Makanya Tuhan berkata kepada kita, "Barang siapa yang tidak pikul salib, sangkal diri dalam mengikut aku, dia tidak layak." Ya. Karena memang kebenaran yang sesungguhnya itu adalah penyangkalan diri. Bukan lagi aku, tapi Tuhan yang sudah hidup dalam kehidupanku. Bagaimana Paulus berkata, saudara, "Di dalam penderitaanku, aku bisa lebih mengenal Tuhan dalam hidupku." Jadi orang yang semakin hidupnya semakin dimurnikan, maka segala hal, masalah, problema dalam hidupnya bukan itu yang menjadi fokus dia lagi. Tetapi yang menjadi fokus hidupnya adalah apa yang harus dilakukan untuk Tuhan. Jadi kenapa begitu banyak orang-orang Kristen pada saat ini yang sangat cemen, saudara? Ya. Kenapa aku bilang cemen? Karena sangat gampang dan rapuh sekali untuk kecewa, gampang rapuh sekali untuk mengutuki Tuhan, gampang rapuh sekali untuk meninggalkan Tuhan, dan sebagainya, macam-macam problema di dalam kehidupan mereka. Sedikit-sedikit dia kecewa sama Tuhan, dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan yang semestinya, dan hidupnya lebih mengutamakan dunia ini daripada Tuhan, saudara. Karena memang kehidupan mereka dan pengertian mereka tidak mereka mengerti, memahami kebenaran itu secara sesungguhnya, saudara. Di mana Tuhan Yesus sangat marah kepada ahli-ahli Taurat, iman-iman dan orang-orang Farisi, ya, di mana di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun kurang lebih dia melayani, sangat bertentangan terus, ya, karena dia melihat bahwa orang Farisi ini, ya, tidak sungguh-sungguh untuk memberitakan firman Tuhan. Dia melihat ada motivasi lain dalam mereka memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan, ya. Tidak semuanya yang mereka beritakan yang enak-enaknya aja, sehingga di saat mereka mendapatkan persembahan-persembahan, mereka, ya, menikmati persembahan yang diberikan orang Israel pada saat itu kepada mereka, sehingga Tuhan sangat murka kepada orang Farisi, saudaraku, ya. Dan yang paling utama sebetulnya ialah kita mengerti, memahami apa itu yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita harus mengerti, saudara, supaya kita bisa mengerti dan kita bisa memahami rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita bisa apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita perbuat untuk menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi satu hal yang saya lihat yang paling banyak pada saat ini, saudara, ya, bagaimana jemaat bahkan ataupun orang Kristen pada saat ini, dia tidak mengerti, tidak memahami, tidak sungguh-sungguh untuk membaca firman Tuhan itu, saudara, sehingga imannya selalu seperti iman anak-anak, ya. Cuman tahu liturgi, cuman tahu ritualisme, ya, di dalam kehidupannya untuk menyembah Tuhan, ya. Tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, ya, sehingga dia tidak, kurang lebih sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, tiada bagiku kadang panas kadang dingin, ya. Kadang
Ya, Tuhan mau kita kalau panas-panas, kalau dingin-dingin. Harus all out, saudara. Yang hal inilah yang terjadi kepada banyak orang Kristen pada saat ini. Sehingga tidak kurang lebih ya, hidup mereka gampang kali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini, bahkan pengajaran-pengajar yang tidak sungguh-sungguh untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya. Dan hal ini sangat berbalik kepada jemaat mula-mula. Bagaimana jemaat mula-mula yang begitu luar biasa, mereka menghidupi Tuhan dalam hidupnya. Mereka dituntun Roh Kudus. Mereka mengerti, memahami firman Tuhan, rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga tak ayal hal apapun yang mereka miliki, saudara. Mereka tak sungkan-sungkan untuk memberinya. Bahkan nyawa mereka sendiri pun mereka berikan kepada Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia atau seluruh hal yang mereka jumpai, saudara. Bahkan dalam penganiayaan dalam hidup mereka, bahkan mereka diancam dan sebagainya, tetapi mereka merasakan kasih Tuhan, sukacita mereka, saudara, karena hal yang utama mereka lakukan adalah segala halnya untuk Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita pahami Alkitab. Ya, mari kita undang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pikirkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, saudara, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalami Tuhan dan berjumpa pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita bisa tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini, bahkan pengajar-pengajar yang tidak sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil kepada kita, dan kita bisa menghasilkan buah dan tidak hidup lagi dalam dosa. Bahkan kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai, memberkati kehidupan kita, kehidupan saudara yang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.